Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pagi yang ceria bersama Ibu Hotma. Ya anak-anak, hari ini kembali kita akan memulai kembali belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh. Nah anak-anak, di hari Kamis ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Posisikan sikap duduk yang baik dan sopan. Kita akan memulai berdoa bersama. Ibu akan pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, mari anak-anak ambil buku tema 3-nya. Kita akan mulai belajar tentang kegiatan pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Iya, tentang kegiatan sore hari. Ya anak-anak, kemarin kalian telah dapat membuat kalimat dari kata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari. Nah, pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kegiatan sore hari. Tapi tujuan pembelajarannya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan sore hari, serta mampu membuat cerita. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Mari kita buka buku tema kita pada halaman 94. Ya, pada halaman 94, pembelajaran 5. Ayo berlatih. Ya anak-anak, buka bukunya di halaman 94. Ibu akan bacakan ya. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makanan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Ya anak-anak, mari kita lihat bersama-sama gambar mangkuknya. Mangkuk berjumlah 14. Lalu ada gambar apa anak-anak di bawah mangkuk? Ya, gambar piring. Piringnya sebanyak 16. Mari kita lihat benda berikutnya. Di halaman 95. Pada halaman 95 ada garpu. Garpunya ada 16. Sedangkan gelas ada sebanyak 19 gelas. Dan yang terakhir ada gambar sendok. Berapa jumlahnya anak-anak? Ya, 20. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Nah, kita bantu Siti ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Ada di halaman 96. Mari kita menjawab pertanyaan ibu. Kita baca dulu soal nomor 1. Mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Nah, sendok atau piring? Piringnya ada berapa anak-anak? Ada 16, sedangkan sendoknya ada 20. Jadi manakah yang lebih banyak? Ya, pinter. Yang lebih banyak adalah sendok karena berjumlah 20.
20. Lalu coba kita menjawab soal nomor 2. Manakah yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Mangkuknya ada berapa anak-anak? 14, sedangkan gelasnya ada 19. Manakah yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Ya, yang lebih sedikit adalah mangkuk. Coba kita berlatih menjawab pertanyaan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Peralatan apa saja yang sama banyaknya? Kira-kira peralatan yang sama jumlah bilangannya yang mana ya anak-anak? Ada piring dan garpu karena mereka sama-sama berjumlah 16 ya anak-anak. Coba kalian berlatih untuk menjawab pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Selamat berlatih ya. Mari kita lanjut ke halaman 97. Anak-anak bisa lihat gambar di halaman 97. Di situ ada gambar kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki pada sore hari. Mari kita mengurutkan gambarnya. Kita susun gambarnya menjadi gambar yang tepat, yang sesuai dengan cerita kegiatan pada sore hari. Kira-kira yang pertama apa anak-anak? Gambarnya? Ya, yang pertama dia bermain bola. Setelah bermain bola, mereka selesai bermain bola. Nah, di situ ada gambarnya, pakaiannya sudah kotor. Badan mereka pun sudah tidak bersih. Nah, setelah itu berikutnya segera pulang ke rumah dan segera mandi. Jika sudah mandi, gambar berikutnya adalah ya, sudah bersih, berpakaian. Ini adalah urutan cerita pada kegiatan sore hari. Kalian juga seperti itu. Setelah selesai bermain, jangan lupa segera mandi agar badan kalian kembali bersih. Ya, mari kita buka kembali buku kita pada halaman 99. Pembelajaran 6. Ayo mencoba. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Ya, anak-anak, yang tadi Ibu bacakan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Anak-anak juga harus mencontohkannya di rumah dan menirukannya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika ada di rumah. Kebiasaan yang sesuai dengan aturan. Misalkan, pada saat di rumah, kalian tidak boleh bertengkar dengan adik ataupun dengan kakak kalian. Meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ketika kalian sudah selesai bermain, kalian segera mandi, membersihkan badan kalian. Kalian mengeringkan badan kalian menggunakan handuk. Kembalikanlah, taruh baju kotor kalian pada tempatnya. Dan bersihkan badan kalian dengan mandiri. Belajar untuk mandi sendiri. Lalu, kalian juga anak-anak harus menghormati kedua orang tua. Tidak boleh membantah. Ketika orang tua menyuruh kalian, segeralah untuk membantu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua.
Ya anak-anak ya, tetap semangat dan sambutlah orang tua kalian dengan santun ketika pulang bekerja. Mari kita lanjut ke halaman 100. Pada halaman 100 ada gambar kebiasaan-kebiasaan yang baik dan ada juga kebiasaan yang kurang baik. Mari kita memberi centang pada kegiatan yang baik dan memberi silang pada kebiasaan yang kurang baik. Ya, gambar pertama, di situ ada gambar bertengkar dengan adik. Apakah ini kebiasaan yang patut anak-anak tiru? Tidak boleh bertengkar dengan adik, apalagi berebut mainan. Mainlah bersama-sama dan tetaplah hidup rukun di rumah ya. Gambar berikutnya. Membawakan tas kerja ibu. Apakah ini kebiasaan baik? Ya, kebiasaan yang baik membantu orang tua. Gambar berikutnya, menyambut ayah dengan riang. Apakah ini kebiasaan baik atau tidak anak-anak? Ya, kebiasaan baik. Ketika kalian menyambut orang tua kalian dengan riang, itu orang tua kalian pasti juga sangat senang. Tadinya capek pulang kerja, karena anaknya menyambut dengan riang, capeknya jadi hilang, jadi semangat kembali. Gambar berikutnya, marah-marah karena ayah telat. Apakah ini kebiasaan baik atau tidak anak-anak? Kebiasaan yang tidak baik. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh cepat marah. Ketika kita ada di rumah, apapun kegiatan kita tidak boleh dikerjakan sambil marah-marah. Ya, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Mari kita melanjutkan ke halaman 101. Ya anak-anak, kemarin kalian sudah tahu membandingkan manakah yang lebih besar bilangannya dan mana bilangan yang lebih kecil. Sekarang kita akan memberikan tanda, tapi bukan tanda centang, tapi tanda kurang dari atau lebih dari. Perhatikan contoh di halaman 101. Ada bilangan 15 lebih dari 12. Jadi anak-anak, bilangan 15 lebih besar dari 12. Lalu berikutnya, titik-titik, ibu akan tulis angka 15. 15 lebih dari 12. Jadi membuka ke sebelah kiri tandanya. Ya, seperti itu yang ibu lingkari. Lalu berikutnya kita akan membalikan. 12 kurang dari 15, sehingga tanda kurang dari dia membuka ke sebelah kanan. Ya anak-anak harus bisa membedakan tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Ibu akan memberikan satu contoh kembali ya di nomor 1. 14 titik-titik 16. 14 lebih atau kurang anak-anak dari 16? Ya, 14 kurang dari 16 sehingga tandanya seperti ini. Membuka ke sebelah kanan. Ya anak-anak, contoh ibu akan berikan lagi di nomor 5. Pada soal nomor 5, titik-titik tandanya lebih dari 13. Jadi anak-anak, bilangan yang lebih dari 13 berapa? Ya, ada 14. 14 lebih dari. Ya, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, refleksi. Ibu akan memberikan refleksi. Refleksi hari ini adalah, hari ini saya senang karena mampu mengidentifikasi dan menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Refleksi yang berikutnya adalah, hari ini saya senang
karena mampu mengidentifikasi kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan sore hari, serta mampu membuat cerita. Ya, ini adalah refleksi hari ini. Kembali Ibu Hotma mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang memperhatikan, menonton, dan menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat banyak bermanfaatnya. Apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian dalam bersikap kebiasaan yang baik di rumah. Ya, seperti biasa juga, Ibu Hotma selalu mengucapkan kata maaf jika dalam menerangkan ada kata-kata atau ucapan Ibu yang salah. Ibu mohon maaf kiranya anak-anak dapat memaafkan Ibu Hotma ya. Dan terima kasih Ibu ucapkan serta sampai jumpa.